Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini melanjutkan episode sebelumnya, cara membaca puisi yang baik dan benar step by step. Episode 2 kali ini kita akan membahas 3 pembahasan. Tapi sebelum itu aku mau tanya, apakah kalian sudah nonton episode 1? Kalau belum nonton, nonton aja dulu karena episode 1 dan episode 2 ini saling berkaitan. So, di episode 2 kali ini kita akan belajar tentang ekspresi gerak dan mimik, penghayatan, dan penampilan. So, yang pertama kita akan bahas tentang ekspresi gerak. Gimana sih cara mendapatkan gerak yang bagus? Gimana sih cara mendapatkan mimik yang bagus? Cara mendapatkan gerak yang bagus adalah dengan sering-sering berolahraga, dengan sering-sering berolah tubuh. Di episode pertama aku sudah menjelaskan gimana cara mendapatkan gestur yang bagus sekaligus vokal yang bagus dalam waktu bersamaan. Nah, untuk melatih gestur kalian agar tidak kaku, kalian harus sering-sering bergerak. That's mean kalian harus sering-sering olah tubuh. Itu sangat penting. Olah tubuhlah, baik itu kalian mau olah tubuh dengan cara yoga atau dengan cara pemanasan yang biasa kalian lakukan di sekolah, lakukan aja, gerakan aja tubuh kalian itu untuk biar kalian di panggung itu nggak kaku. Nah, terus gimana sih cara mendapatkan mimik yang bagus tuh? Dengan sering-sering olah wajah. Gimana sih olah wajah itu? Olah wajah adalah gerakan yang kamu menggerakkan semua yang ada di wajah kamu, mulai dari alis, mata, hidung, kalau bisa hidung, telinga, kalau bisa telinga, bibir, lidah. Gerakan semuanya kayak gini. Kayak gitu. Lakukan beberapa menit setiap pagi atau sebelum kalian latihan agar mimik kalian itu jadi terbentuk. Biar ketika kalian berekspresi itu nggak kaku. Kayak gini. Kalian cepat gampang memunculkan ekspresi marah. Kalian gampang cepat menunjukkan ekspresi sedih. Kayak gitu. Jadi kalian harus sering-sering latihan mimik. Dan cara terampuh juga menurut aku untuk mendapatkan gestur yang bagus dan mimik yang bagus adalah sering-sering berinteraksi sama orang lain. Sering-sering berinteraksi, ekspresif gitu. Ekspresif, kamu bisa lihat contoh video aku di yang berjudul tentang musikalisasi puisi SMA Negeri 1 Takalar. Nanti aku akan drop linknya di description box. Di situ aku sudah latihan puisi selama 3 tahun, tapi aku masih tergolong kaku di situ karena aku belum paham gimana sih caranya untuk mendapatkan ekspresi yang bagus banget. Gimana sih biar kita tuh nggak kaku-kaku banget di atas panggung gitu. Di video itu kalian bisa nonton, kalian bisa lihat aku di situ masih kaku banget, gerakan aku masih ya gimana sih, karena aku belum tahu teknik yang bahwa kita tuh untuk mendapatkan gestur yang bagus, untuk mendapatkan mimik yang bagus, untuk agar kita nggak kaku di atas panggung itu adalah sering-sering menerapkan ekspresif di dunia nyata. Itu. Next kita lanjut di penghayatan. Gimana sih cara mendapatkan penghayatan yang bagus? Yang pertama adalah maknai puisi. Kalian harus tahu makna dari puisi tersebut. Gimana cara mengetahui makna dari puisi tersebut? Adalah dengan membaca naskah puisinya berulang-ulang. Kalian harus sering sekali membaca puisi itu. Kemudian setelah kalian baca, kalian bedah puisinya, kalian cari maknanya, kalian temukan apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama penulis di dalam puisinya tersebut. Dan ketika kalian membaca, teknik pembacaan yang pertamanya kalian santai, kalian ketika membaca bacaan biasa, kemudian beralih ke seperti yang sudah aku ajarkan di video 1, yang itu dengan menggunakan satu kalimat dan berbagai ekspresi nada. Kalian gunakan itu di pembacaan puisi kalian. Jadi misal nih satu naskah ini awalnya kalian baca dengan santai, kemudian kalian baca dengan emosi yang benar-benar meluap, kemudian kalian baca dengan emosi yang sedang. Itu lakukan perbandingan dan temukan kecocokan. Misal di kalimat A cocoknya tuh nadanya seperti apa, emosi yang dikeluarkan seperti apa, kemudian di nada B bagusnya ekspresinya seperti apa, mimiknya seperti apa. Itu akan kalian temukan ketika kalian baca puisinya selama berulang-ulang.
Di situ juga ketika kalian baca puisinya selama berulang-ulang dan lebih mengeksplor nadanya, itu kalian kemudian akan menemukan gimana cara gerak yang bagus, mimik yang bagus, ekspresi yang bagus, teknik, dinamika, intonasi, dan artikulasi yang bagus juga kalian akan dapatkan ketika kalian memahami makna dari puisi dan memahami apa sih nada yang bagus di kalimat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bahas soal penampilan. Di penampilan ini sebenarnya vokal, intonasi, artikulasi, gerak gestur, mimik, dan penghayatan itu adalah bagian dari penampilan. Tapi penampilan yang aku maksud di sini adalah penampilan yang dimana agar penonton kalian gak bosan menonton kalian. Lah kalian menguasai yang 4 ini, masih tetap akan kemungkinan besar untuk penonton kalian teralihkan gitu. Teralihkan perhatiannya ketika kalian yang membosankan misalnya di atas panggung. So that's why kenapa kalian harus mencari metode cara yang bagus untuk mempertahankan penonton kalian pada penampilan kalian, performnya kalian. Sekarang itu kan smartphone menarik banget. Kita kalau seumpama nanti nonton di pagelaran nih, aku nih misalnya sebagai pengunjung datang nonton pagelaran, terus pagelarannya nggak kece, aku bisa aja dong main HP, kan gak ada yang larang juga. Aku bisa aja dong ngobrol sama temenku. Dan aku berharap, aku membuat video ini, aku berharap kalian jangan sampai kayak gitu, karena kalian harus berusaha punya teknik agar perhatian penonton kalian itu nggak kemana-mana, tetap berfokus ke kalian sampai kalian selesai membacakan puisi itu. So sebelum aku benar-benar membahas lebih jauh tentang penampilan, kalian harus tahu dulu perbedaan pembacaan puisi, musikalisasi, dan visualisasi puisi. Ketiga ini aku akan buat videonya tersendiri. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau kalian mau dengarkan perbedaan dari ketiga itu, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari aku. Aku akan menjelaskan kulitnya aja dari ketiga ini. Membaca puisi adalah membaca puisi, artinya kalian membaca, kalian membawa teks, kalian membawa naskah. Maka ketika kalian nggak membawa naskah, itu namanya menghafal puisi. Musikalisasi puisi adalah puisi yang misal puisi yang dilagukan, puisi yang dinyanyikan dengan lagu, dan bla bla bla. Sedangkan visualisasi puisi adalah puisi yang dibawakan dengan gerakan yang besar, dengan gerakan yang bermacam-macam. Itu adalah visualisasi puisi. Maka ketika kalian sebagai pembaca puisi, tapi kemudian melakukan gerakan gestur yang besar, misalnya sambil berguling-guling atau naik di atas meja, misal naik di atas kursi, itu sudah termasuk visualisasi puisi. So yang aku maksud teknik muncul di sini adalah ketika kalian melakukan visualisasi puisi, ya cari teknik muncul yang bagus yang masih relevan dengan puisi. Jangan cari yang melenceng, yang masih relevan dengan puisi dan kalian bisa menjelaskan makna dari gerakan tersebut. Kalian bisa menjelaskan hubungan gerakan yang kalian lakukan dengan isi puisi tersebut gitu. Tapi kalau kalian misalnya kayak pembacaan puisi nih, kayak misal kalian cuma mau ikut lomba baca puisi aja, baca puisi tok, nggak usah melakukan teknik muncul yang macam-macam. Saran aku ya baca aja puisinya, tapi akan aku beri tips metode lain gimana untuk menarik perhatian penonton. Oke, yang kedua adalah teknik menarik nafas. Banyak pembaca puisi yang ketika dia sudah di atas panggung, dia jadi grogi dan akhirnya tidak merilekskan dirinya. Ketika kalian gak rileks, maka penonton juga akan merasa gak rileks menonton kalian. Sebelum membacakan judul atau sebelum membacakan penulis, tarik nafas dulu, buat diri kalian nyaman di atas panggung. Tarikan nafas juga artinya memberikan energi ke penonton untuk penonton juga ikut rileks menyaksikan penampilannya kalian. Tarik nafas, terus akhirnya lafalkan nama penulis, lafalkan judul puisi. Karena kapan kalian gak rileks, kapan kalian gak comfy, waktu kalian akan habis, tenaga kalian akan habis di groginya kalian. Tips yang berikutnya di bagian penampilan adalah kontak eye. Kenapa? It's so important thing. Karena
kalian akan membangun chemistry lewat situ. Kalian akan mengirimkan energi kalian lewat situ, lewat tatapan mata. Aku paham kalau kita baru pertama kali belajar puisi itu kita malu banget untuk menatap mata orang. Jadi saran aku kalian boleh tatap jidatnya, karena buat apa aku ya sebagai penonton ya, buat apa kita menonton penampilan yang pemainnya itu dia cuma main sama dirinya sendiri. Kita butuh chemistry dong, kita butuh interaksi dong, dan interaksi itu nggak mesti kamu harus ngomong sama dia. Mata pun merupakan bentuk komunikasi secara tidak langsung. Nah, yang terakhir adalah temukan ciri khas kamu. Gimana sih cara menemukan ciri khas kita? Penasaran? Tonton aja nanti episode ketiga cara membaca puisi yang baik dan benar step by step yang aku upload besok. So, sekian dulu video aku kali ini. Thank you so much for watching. See you on my next video.